1421038 kelas 2B PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa PGSD, calon guru sekolah dasar, Anda dibekali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut Anda, apa manfaatnya mata kuliah ini? Menurut saya, manfaat dari mata kuliah Psikologi Pendidikan bagi calon guru adalah dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknik evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Pertanyaan kedua, menurut Anda, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah? Terdapat beberapa implikasi dari teori belajar di sekolah. Yang pertama, implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linear. Pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan lebih ditekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Evaluasi lebih ditekankan pada respons pasif melalui sistem paper and pencil test dan menuntut hanya ada satu jawaban yang benar. Dengan demikian, evaluasi lebih ditekankan pada hasil dan bukan pada proses atau sintesis antara keduanya. Implikasi yang kedua, implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery dan internalisasi. Yang ketiga, implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu penciptaan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Menurut prinsip konstruktivisme, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membangun agar proses belajar siswa berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaan ketiga, saat Anda menjadi guru, Anda akan menghadapi siswa dengan berbagai karakteristiknya atau perbedaannya. Bagaimana upaya Anda menghadapi perbedaan individu tersebut, baik dari segi intelijensi maupun kepribadian? Upaya menghadapi siswa dengan perbedaan individu, baik dari segi intelijensi maupun kepribadian. Yang pertama, menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Guru harus menjadi sosok yang ditiru oleh peserta didiknya. Siswa akan lebih mudah menyerap pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk contoh. Yang kedua, senantiasa mengevaluasi diri. Guru harus terlebih dahulu mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara mengajarnya yang membuat siswa bosan dan tidak fokus untuk belajar di dalam kelas. Yang ketiga, memahami lingkungan sekitar anak. Lingkungan sekitar anak sangat berpengaruh terhadap karakteristik yang dimilikinya. Yang keempat, lakukan pendekatan psikologis. Hal ini bisa dilakukan dengan mewawancarai, bertanya tentang hal-hal yang penting dan dekat dengan anak, atau berdiskusi tentang hal-hal yang menarik bagi anak. Yang kelima, perlakukan siswa dengan adil. Yang keenam, jadilah sahabat. Terkadang guru hanya menilai karakteristik peserta didik, hanya dari tampilan luar atau dari pengenalan sesaat saja. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif dari guru itu sendiri untuk lebih dekat dan menjadi sahabat dari sang murid.
supaya lebih mengenali karakter dan perilaku dari siswanya. Pertanyaan keempat, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas, memberi bantuan dan dorongan. Tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Guru sebagai pengajar adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar, maka dalam hal ini, guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.